Guys, kembali lagi bersama dengan kami di siaran kesayangan kita, yaitu Boom, Bincang Orang-Orang Muda. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sering ditinggalkan, tetapi itu adalah satu hal yang penting untuk kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Nah, tapi sebelumnya kita nggak mungkin sendirian ya guys, karena di sini sudah ada 2 kursi kosong. Pastinya ada narasumber yang sangat-sangat spektakuler. Nggak kalah spektakulernya daripada yang diundang sama host yang itu waktu itu. Nah, jadi guys, itu narasumbernya udah ketawa-ketawa. Jadi kita datangkan saja jauh-jauh dari bumi Pekanbaru. Kita datangkan 2 Jamet Pekanbaru guys. 1, kita undang ya. Kita pakai asap-asap ya. 1, 2. Gimana ini guys? Oh my god. Tempat apa? Ini apa ya? Jangan-jangan green skin ini ya Tian ya? Green skin? Enggak, main green screen. Coba pegang, buktikan dulu guys. Wah, ternyata Pegang. nyata. Ini apa ya? Kerupuk nih gula. Ternyata guys. Ini baru tempat pelayanan dan juga tempat makan. Waduh. makan ya. Ini ada banyak makanan guys. Oke. Jadi guys, pada sore hari ini, Bentar kak, ini konten mukbang. ya. Ini udah banyak mie. Oh, mau makan ya? Kenalan dulu baru makan ya. Oke. Jadi, pada malam hari ini kita akan bahas satu topik yang penting. Namun sebelumnya saya mau, pasti teman-teman Boom belum kenal kan sama ini 2 orang-orang ini dari yang Pekanbaru yang jauh-jauh itu. Jadi ayo kenalan dulu dong, dari Mas yang mana nih? Mas siapa? Kenalan dulu Mas, lupa namanya. Salam sahabat-sahabat Boom, perkenalkan nama saya Mikael Pertogi Tua Batubara. Asal saya dari Pekanbaru. Saya masih berumur 18 tahun, masih sangat-sangat muda. Duduk di Kursi. bukan. Duduk di kuliah semester 3. Oke. Panggilannya siapa? Panggilannya Mas Togi. Mas Togi. Saya bersama dengan orang Jawa. Weh. Mas Togi. Oke. Oke, Mas Togi. Salam kenal ya Mas Togi. Selamat datang di Boom. Dan semoga Mas Togi dan Mas siapa? Yang ini belum kenal. Nah, kalau saya, halo guys, perkenalkan nama saya Christian, panggil saja Mas Tian. Tian. Asal saya sama seperti dengan Mas Togi ini dari Pekanbaru. Ada yang tahu nggak Pekanbaru itu seperti apa? Pekanbaru itu Seperti di bawah sini. Ya, bukan terkenal dengan apa? lele Pekanbaru. Kasih ya. Lele dan tus. Asik. Tutup. Oke. Jadi kan tadi kan kita udah bilang tuh kalau bakalan ada satu topik yang sebenarnya ini penting untuk kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Tapi terkadang orang-orang tuh lupa untuk melakukannya terhadap dirinya. Nah, jadi kita akan membahas topik tentang self reward. Nah, tapi sebelumnya kita mau tanya dulu nih sama kedua hambanya ini. Kita tanya dulu. Menurut kalian apa sih self reward itu? Menurut Dari siapa dulu mana nih? dulu? Sweet deh, sweet. Dari Tian lah. Sweet dulu. Sweet. Ada pula sweet apa dulu? Sweet batu kertas. Apa? Gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Ah, oke. Kau orang kau yang menang. Oke, menurut saya self reward itu adalah, kita terjemahkan satu-satu nih ya. Self reward. Self itu adalah diri. Reward itu penghargaan. Jadi menurut saya self reward itu adalah penghargaan untuk diri kita.
Oke, self reward itu adalah penghargaan diri terhadap Yes. diri kita, itu menurut Mas Tian. Tian. Oke, kalau Mas Togi, self reward itu apa? Self reward. Kata-kata yang sulit untuk dikatakan, Yes. dan kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya adalah sebuah di mana kita boleh mengapresiasi diri kita di dalam kerja dan usaha kita. Oh. Gitu. Self reward itu penting nggak? Menurut saya sih penting. Penting, Penting dong. penting. Kenapa penting? Karena untuk memotivasi diri kita, Ya, Untuk memotivasi diri. berlebih semangat lagi. lebih semangat untuk mencapai suatu tujuan yang ingin kita capai. Oh. Berarti self reward itu untuk kalian semangat untuk mencapai suatu tujuan. Yes. Tapi lebih baik melakukan self reward itu di awal atau di akhir sih? Kayak misalnya kamu habis 1 minggu ini kamu kerja, kamu belajar, kamu kuliah. Nah, self rewardnya itu bagusan di tengah biar kamu semangat sampai ke akhir, atau pas sudah di ending, di akhir? Kalau kamu Mas Tian, gimana? Kalau menurut saya sih, saya memberi self reward pada diri saya itu ketika di akhir deh. Ketika saya sudah mencapai tujuan itu, baru saya memberi penghargaan kepada diri saya. Begitu. Kalau kamu? Gak ada bedanya sih sama Mas Tian. Ya pastinya ya dari akhir. Kenapa ya? Karena dari kerja usaha dari yang kita lakukan pasti ada penghargaannya juga kan? Yes. Dari suatu kerja usaha kita tadi itu. Coba kasih dong contoh, apa sih self reward yang pernah kalian kasih ke diri kalian sendiri? Dari Mas Partogi duluan. Oke. Dari tadi saya Oh, dari saya aja, dari saya aja. Iya. narasumbernya dulu lah. Hah? Dari host dong. Self reward yang aku kasih kepada diriku sendiri itu ketika aku lelah, kayak misalnya aku sepanjang 1 bulan aku udah banyak menghabiskan energiku untuk satu hal. Nah, nanti itu aku akan memberikan satu hadiah. Aku suka es krim, jadi aku biasanya beli es krim untuk diriku sendiri. Meanwhile. Ya, jadi kalau aku sih kasih self reward tuh nggak yang besar-besar banget, nggak kayak baju, sepatu, nggak. Tapi dari hal-hal kecil yang membuatku benar-benar bahagia gitu. Harus es krim gitu. Iya, kan aku suka es krim. Kalau suka kamu kan kamu udah ada Mbak Jawa. Oh. Gak apa-apa, gak cantik asal Jawa. Oke, coba kasih dulu dong contoh self reward yang pernah kamu kasih sama dirimu sendiri. Dari Mas Togi lah. Self reward yang pernah aku kasih ke diriku sendiri itu di waktu aku Mendapatkan si adek. Ya. Bukan. kamu masa di saat waktu saya ujian. Ujiannya ini ya mungkin ujiannya ini ya pastinya materinya sulit untuk dipahami. Hafal ayat. Bukan hafal ayat, tentang doktrin lah. Tentang doktrin. Ini nih kayak materi nih, sulit dipahami. Tapi ketika saya pahami, saya pelajari apa sih yang dimaksud dengan doktrin-doktrin ini? Apa yang dimaksud dengan Kristus, dengan apa segala macam kan? Saya pahami. Nah, ketika ujian itu, nah, saya mendapat nilai yang sangat bagus. Nah, dengan nilai yang sangat bagus itu, ya tentu saya sangat bangga dong dengan kerja usaha tadi saya itu. Dengan materi yang sangat sulit, tapi saya bisa melewatinya itu. Dan saya mengapresiasi diri saya itu dengan healing, bro. Karena dari Healing, pikiran-pikiran yang Plong gitu jadi. pikiran-pikiran yang berat tadi, pikiran-pikiran yang susah Bebas. tadi. Wih, healing, bebas. Bebas Healing. bicara. Healing. Kemana tuh healingnya? Ke Kemana? Ke pasar. Gunung Himalaya. Gunung Himalaya enggak tuh? Oke, kalau Togi healing ya, healing. Nah, kalau Tian, Kalau saya sih self reward yang kamu lakukan itu, ini tegang banget ya dia ya. Gini. Nggak jauh beda dengan
kakak tadi, saya ketika sudah mencapai suatu tujuan, saya akan beri diri saya yang saya inginkan. Merokok. Wah, kaget. Kok merokok? Nggak boleh merokok. Dulu, nggak dibuat sekarang ya. Nah, Look at John Cena's face. Cena has been beaten, bruised, battered, and torn, but look at his face. John Cena never quit. John Cena took the beating, and now Cena is all over the Miz. Cena, the watching Miz, like a government mule, right up the rim. jadi ketika saya sudah mencapai suatu tujuan itu, saya akan memberikan apa yang saya inginkan gitu. Contoh nih, saya menginginkan nasi goreng nih Dia. contohnya. Oh, saya pikir menginginkan dia. Oh, ini nih. Jangan dulu, Mas, ini. Mas. Mas dari mana saja, Mas? Ini ya Mas saya dari tadi. Kode-kode Mas. menginginkan nasi Sengaja goreng. mau kasih mode kosong. Mas. Boleh Mas? Mas. Ini nggak bisa makan dulu nih. Mami apa? Mau makan apa? Saya pikir tadi ini acara konten mukbang. Yes, mukbang. Mau makan apa? Ternyata bincang-bincang orang muda. Makan apa ya? Coba. Ada banyak sih. Ini boleh pilih. Mami apa, Mami? Mie. Harus mie, nggak ada pilihan lain kah? Boleh dua nggak? Boleh dua nggak? Udah dulu kita. Nggak boleh. Saya ini saja, Bang. Nggak boleh kata Mas. Dimakan dengan sepenuh hati. Ternyata budgetnya tidak cukup untuk beli dua. budget dana boomnya tidak bisa untuk beli dua. Lama kali. Oke. Ini lama ya Nggak bisa ambil. makan pedas soalnya. Iya, Ya nggak udah ini apa-apa. aja. Ini nggak pedas kok. Mana yang nggak pedas juga? Ini. Nih. Bukan mie goreng tanpa rasa. Seperti rasa yang sudah hilang. Seperti kata iklan. Indomie seleraku asik. Mie kita bersama. Tolong Oke. ya, Mas, ya. Jangan merengut-merengut dong, Mas. Iya. Kakaknya nggak makan mie juga nih? Enggak, diet. Program diet nih guys. Program Diet. Udah ngundang. Minum. Minum. Oh, minumnya. Minumnya ada apa aja ya? Air putih, Air putih. kopi, Seriusan nih? Nanti Marimas. Marimas. Ya udah air putih saja lah. Air putih air putih aja Mas dari sananya langsung. Yes, dari sumbernya. dari keran. Oke, back to the topic ya. Back to the topic. Jadi self rewardnya tadi apa Tian? Memberikan apa yang saya inginkan gitu supaya Apa yang kau apresiasi gitu? ya itu memberikan Lewat apa? Ya, apa? lewat barang mungkin, makanan mungkin, pokoknya apa yang saya inginkan. Contoh nih, saya hari ini menginginkan Dia. kok dia lagi Terus sih. nih kayaknya kakak ini set terus ya. Dia. Banyak pikiran untuk Iya, set set terus ya. SAD. Apa dia? Iya, apa dia? Atau jangan-jangan sudah kembali ke topik. Contoh nih, aku tuh menginginkan sepatu baru. Tapi saya menanamkan diri saya, ketika saya menginginkan sepatu baru tuh harus ada tujuan pencapaian yang harus saya capai. Nah, jika sudah saya capai, baru saya membeli sepatu baru itu seperti itu. Oh, gitu. Iya, Pemikirannya lebih Terus, matang, Mas Den. oke, kalau kayak gitu ya, gimana? Kan tadi kan yang satu healing pasti butuh dana toh. Iya. Ini beli sepatu, Yes. sepatu itu mahal guys. Nah, jadi gimana sih cara kita memberikan suatu self reward kepada diri kita, tapi tanpa boros atau tanpa berlebihan? Kalau saya nggak perlu yang mahal-mahal, sesuai budget saja. Oh ya, Yes. contoh. Contohnya nih, ya yang standar-standar saja, nggak usah yang terlalu sepatu Jordan yang harganya selang itu. Ya, sepatu 35. Iya, khusus 35. Sepatu ternama gitulah. Nggak perlu, cukup yang standar. Apa Adidas Adidas. Samba. Adidas Samba, New Balance, New Balance, Nike, Nika Ardila. Ardila ya, seperti itulah. Jangan terlalu cukup sesuai dengan isi dompet kita. Oh, kalau Togi? Aku lah healing tuh lebih ke nggak boros sih. Aku malah lihat-lihat pemandangan gitu. Lihat-lihat dunia ini kan. Wah, Dia. Bukan. ini Mas ini udah sama aja kayak Mbak. Pokoknya bahas dia dari tadi. Oke, jadi menurut kalian self reward, aduh kebelit juga nih. Reward. Self reward itu internal atau eksternal sih? Ada nggak self reward yang dari internal atau dari eksternal gitu? Ada nggak yang? Ada. Apa tuh? Internal dan eksternal. Apa tuh? Contohnya self reward dari internal, dari dalam itu kan, dari dalam. Contohnya itu
mengizinkan diri kita istirahat sejenak karena sudah terlalu capek menjalani semuanya, sudah terlalu capek gitu kan. Jadi istirahat, membiarkan otak pikiran tenang, refresh. Ya, take a rest seperti itulah. Oke. Terus kalau yang dari eksternal itu gimana? Eksternal itu ya itu tadi seperti memberikan sesuatu kayak kakak tadi kan, beli es krim, saya sepatu. Iya, menurut saya. Berbeda lagi mungkin menurut Mas Togi. Kayak gimana kalau menurut Mas Togi? Contoh dari dalam diri seperti apa? Gimana contohnya, coba kasih salah satu aja. Satu saja. Gimana? Kok jadi bingung? Kok jadi bingung tuh? You didn't have to cut me off. I could never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low. Lama ya? Sama. Udah nggak bisa lagi guys. Saya udah nggak bisa berpikir lagi guys. Karena tahu saudara saya nggak bisa berpikir lagi karena apa? Karena apa? Masakan Mas yang di dapur ini Harum sekali sudah jadi nggak fokus ya. dari dalam itu ya pastinya sudah lega dan puas setelah hasil upaya tadi sampai Yes. kemastian tadi. Jadi Ada bedanya sih. cara mengapresiasinya Cara mengapresiasinya memberi penghargaan diri. Ya, kok kenapa sih? Gak jelas sih. Cara mengapresiasinya ya itu tadi. bagaimana cara mengapresiasinya? Hah? Lega. Kenapa bisa lega? Ya karena dengan hasil upaya kerja keras tadi. Kau Ya apresiasinya apa? Kau tahu apresiasi gak? Penghargaan. ya itu tadi dari awal aku bilang apa? Apa? Hal sama. Bukan. Feeling tadi bro. Kan yang dari dalam. Besarkan suara. Lanjut. Lega. Maksud ini nih dilurusin. Jadi maksud si Togi ini mungkin menikmati rasa lega, menikmati rasa yang kayak wah akhirnya selesai, ya gitu. Kamu mah. Oke lanjut yang eksternal. Eksternal, Tadi udah eksternal. internal sekarang. Jangan marah-marah, ini faktor lapar ya guys ya. Iya, lama Mas, lama lagi ya Mas. Kenapa kamu nih? Tapi hari ini luar biasa. Enggak, cukup menarik. Baru kali ini mendengar topik seperti ini. Penghargaan pada diri itu memang betul bisa. Kayak jadi ini isinya ini 90% ketawa ya gitu. Nanti ini banyak editan apa gambarnya tuh goyang-goyang gini-gini. Oke, ini dari eksternal. Eksternal Wih, panas juga. Eksternal. Eksternal tadi. Oh, jangan nangis. Bukan. Dari eksternal tadi ya tadi itu kan yang saya bilang healing. Kayaknya aku undur diri deh. Kenapa sih kalau pas saya ngomong kalian ketawa, saya lagi serius juga. Saya berusaha mencoba untuk memberikan pendapat loh. Teman-teman. Bentar ya, Mak. Kak, saya undur diri deh Kak kayaknya dari sini. Mak. Ini jadi Oke. bentar disuruh cuci piring. Oke. Jadi yang eksternal mana eksternal tadi? Ya, itu tadi dari luar kan. Saya apresiasi memberikan penghargaan pada diri saya lewat healing tadi. Iya. Harus ditanya lagi sih. Iya. Tanya aku dong, dari tadi aku nggak Kalau ditanya. kakak nih gimana? Yang dari dalam dulu. Oh, oke Bang. Jadi Bang kayak gini Bang. Dia jadi hostnya ya. Oh, datang pesanan kita guys. Oh, Tuhan belum lagi dibilang apa. Thank you. Wah, Jangan kasar-kasar lah, Mak. Wes. Asik. Awas jatuh. Belum dulu, nanti dulu. Doa dulu pribadi, doa dulu sendiri. Sambil makan nggak apa-apa. Oke. Jadi kita buat untuk membuat jurnal tentang apa yang kita rasakan itu sudah
self reward, udah hadiah kepada diri sendiri karena merasakan menikmati perasaan yang lega, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, buat apa tulisan-tulisan, terus juga kita buat tidur aja itu tuh juga self reward loh. Jadi sepanjang minggu tuh kayak kamu capek, kamu banyak aktivitas. Di hari Sabtu itu kamu luangin waktumu khusus untuk tidur, beristirahatkan badanmu. Kayak memberikan istirahat kepada dirimu, kepada badanmu yang sudah capek. Nah, benar ini. Tapi kalau menurut saya, tapi kalau saya itu nggak bisa diam. Harus healing. Iya, bukan healing. Oh, Bu. Healing. Ke Gunung Himalaya. Gunung Himalaya. Beda sih. Iya, Kak. Yang mana nih, Kak? Buat bakwan ini kayaknya. Bukan ya? Yang mana, Kak? Waduh. Nanti Kakak balik lagi deh. Selesai lah apa kami? Iklan dulu. Situ dulu nggak apa-apa, iklan nanti di-cut. Sekalian ambil sendok baru. Nah, Terus ya Pak Leak. Udah lah ini lah. Udah itu aja. Udah, balik sini. bersih bagus-bagus. Nah, jadi kayak gitu. Untuk memberi istirahat kepada diri sendiri itu tuh juga suatu self reward. Karena kan kita memberi hadiah kepada diri kita karena sudah berjuang selama 1 minggu gitu. Terus kalau yang dari eksternal itu ya pasti ada hal-hal di luar diri kita yang bisa membuat kita menjadi recharge, terisi ulang lagi tenaganya. Kayak beli makanan-makanan, minuman favorit kita. Untuk kamu ini nih, kamu abis kuliah, abis ujian, terus tiba-tiba kamu untuk menyemangati dirimu lagi atas pencapaianmu itu kamu beli beng-beng satu aja itu udah self reward loh. Ya, beng-beng. Iya, tapi nggak semua hal itu di atas dasarkan self reward ya. Jangan nanti aku mau beli sepatu, self reward. Besoknya aku mau beli baju, self reward. Nah itu jangan, itu juga nggak bagus. Self reward. Nah, terus next ya. Jadi udah tahu kan. Nah jadi menurut kalian setelah penjelasan ini ada nggak self reward yang salah? Emang ada ya self reward yang salah? Pasti ada. Pasti ada. Pasti dong. Namanya yang memberi penghargaan kepada diri sendiri kok dibilang salah. Salah. Ada, pasti ada yang salah. Nah, itu Mbak udah jawab. Iya, Ada yang Mas. salah kata Mbak tuh. Coba jelaskan. Yang salah Sambil- itu seperti apa? Hot salah. Orang Kok- kita mana? Kok host? Ya, Aku Nanti bertanya. host yang kamu nggak Aku tahu. bertanya. Emang Oke. ada? Oh, emang Self reward yang ada. salah? Aku Jadi baru menurutmu tahu, ada? Aku baru tahu ada nih. dong. Coba kalau Coba. dari kamu. Kan kamu tahu Contoh nih. self reward yang salah itu. Apanya? Motivasinya salah. Contohnya nih, aku mau memberi atau mau beli sesuatu nih. Contohnya nih beli sepatu itu bukan untuk penghargaan tapi untuk apa namanya pamer, FOMO ikut-ikutan. Terus ya untuk gaya-gayaan lah itu salah. Menurut saya kalau self reward itu ya gimana ya? Sesuai gitu keinginan kita, jangan berlebihan. Flexing ya. Flexing. Jatuhnya pamer. Iya. Ya pamer untuk Pamer. pamer digunakan untuk pamer. 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 Tadi aku bilang apa? Pamer. Pamer. Pamer Pamer. digunakan untuk pamer gitu. Pamer. Oke. Itu salah. Iya, jadi self reward tuh ada yang salah Togi. Yes. Jadi kalau misalnya kamu self reward, kedoknya itu self reward, tapi itu sebenarnya kamu lagi Pamer. bukan pamer juga. Ini apa? Apa ya? Hedon. Hedon, yes. Nah, Gaya hidup. iya, jadi Berlebihan. kamu bilangnya kalau ini nih self reward buatku, aku makan mie ini self reward, Yes. aku beli sepatu Air Jordan itu self reward, aku liburan ke Paris, aku liburan ke ini ke itu self reward. Padahal itu gaya hidup hedonmu gitu loh, itu gaya hidupmu dan niatnya itu tuh untuk pamer. Nah itu tuh salah. Ternyata ada yang salah ya? Iyalah, karena segala sesuatu yang baik, nih aku ada dapat kata-kata dari orang. Segala sesuatu yang baik, tapi kalau nggak pada tempatnya, itu nggak baik. Paham. Asik. Oke. Nah, jadi gimana sih kita memastikan makanlah? Iya, udah bengkak Kayak nih kita nih Tian. ini kebanyakan
sama orang Jawa ini. Yes, malu-malu Jawa. Punten, Mbak. Oke, nah jadi sambil makan ya. Yes, mari. Nah, bagaimana kita tuh bisa memastikan bahwa reward yang kita Ya wajar lah, kita orang biasa kok. Masuk makan pakai gini pakai tempe. Oke. Jadi, Terus Apa? gimana kita memastikan bahwa reward yang kita berikan kepada diri sendiri itu bertujuan untuk memuliakan Tuhan, bukan hanya untuk kepuasan ego kita semata. Maksudnya apa yang kita lakukan kepada diri sendiri itu untuk memuliakan Tuhan, bukan tujuannya tuh untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan dari apa yang kita lakukan ini, bukan hanya untuk kepuasan diri kita sendiri. Oh, jatuhnya itu kayak kita bersyukur ya. Iya, Bersyukur karena kita udah berarti kita diberikan kekuatan sama Tuhan untuk mengerjakan suatu hal ini, dan kita ada apa juga ucapan syukur kita terhadap Tuhan karena Tuhan telah memberikan kekuatan pada kita untuk mengerjakan ini. iya. Nah gitu. Jadi kalau kita self reward yang tujuannya untuk Tuhan tuh pasti dia bersyukur ya. yes, bersyukur. Bersyukur. Oh, jadi oke, itu kesepakatannya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mau lihat self reward yang kita berikan kepada diri kita atau yang kita lakukan itu tuh untuk memuliakan nama Tuhan atau hanya untuk kepuasan ego kita semata, itu bisa kita lihat dari beberapa hal, dimana kita bisa melihat dari niat di balik self reward itu sendiri. Dimana sebelum kita memutuskan untuk memberi hadiah kepada diri kita sendiri, kita tuh harus nanyain dulu nih sama diri kita sendiri nih, kenapa sih aku harus ngelakuin ini? Misal, kamu mau beli sepatu, kamu mau jalan-jalan, kamu tanya sama dirimu sendiri, kenapa ya aku melakukan ini? Kenapa ya aku harus jalan-jalan? Kenapa ya aku harus beli sepatu? Terus tanya juga, apakah ini membantu aku untuk bertumbuh secara rohani atau enggak? Jadi yang aku lakuin ini nih untuk pertumbuhanku secara rohani atau tidak gitu. Terus tanya juga sama diri sendiri, apakah hal ini yang kulakukan ini nih bisa mempengaruhi hubunganku dengan Tuhan? Yang ketiga itu tuh kita harus tanya juga sama diri sendiri nih, apakah self reward yang kita lakukan ini nih mempengaruhi hubungan kita dekat dengan Tuhan dan dengan sesama? Kita melakukan semua ini nih untuk rasa syukur kita atas karunia Tuhan atau untuk pamer doang yang kayak kita bahas tadi, untuk pamer Enggak sih, doang, aku enggak untuk sih. merasa lebih unggul doang, atau self reward yang kita lakukan ini nih seharusnya itu tuh membantu kita untuk kita lebih Mendekatkan dekat diri kepada Tuhan. Iya, lebih dekat sama Tuhan, terus kita jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lebih berempati terhadap sesama gitu. Nah, terus tadi kan kalian udah bilang kan, jadi gimana lah praktik self reward yang memuliakan nama Tuhan itu tuh gimana? Self reward yang memuliakan nama Tuhan tuh gimana sih contohnya? Nah, coba dari Mas Tian. Dari Mas Togi dulu. Dari Mas Tian. Mas Togi dulu. Oh, walah. Walah. Self reward itu Untuk memuliakan Tuhan tidak bagaimana? hanya, kalau menurut saya nih ya, ada yang baru. Self reward itu tidak hanya dari memberi bukan memberi penghargaan. Self reward itu tidak hanya dari kita. Kalau kita tidak hanya dari usaha kerja kita belajar, dapat kita hasil dari belajar kita dapat ini, tidak hanya dari kita kerja dapat duit, tapi gini nah, dalam memuliakan Tuhan itu ada self reward kan? Self reward dalam memuliakan Tuhan itu ketika ada orang susah, ada orang yang butuh bantuan, kita tolong. Misalnya ada pengemis, 1% selemper pun misalnya kita kasih. Selemper. 25% dari harta kita berikan kepada dia. Selimper. Ya, misalnya duit kita 10.000 kan, kita kasih 5.000. Nah, 5%. 5%. Nah, itulah pokoknya itulah. Itu aja dari burden, serius. Itulah dari self reward yang tanda untuk memuliakan Tuhan itu. Ada orang susah kita bantu, ada orang butuh bantuan kita bantu. Tidak hanya dari belajar itu aja, tidak hanya untuk dari ini aja. Itu sih kalau menurutku untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Ya, dengan cara memberi sesuatu yang untuk memperkaya diri, ilmu. Contohnya nih, memberikan penghargaan dengan cara membeli buku-buku rohani gitu.
Yang penting ada rohani. Iya, yang ada rohani itu memuliakan Tuhan ya. Salah nggak? Iya, betul. Bener kan? Ya udah itu dia. Allah paling nggak dibaca juga. Jangan jujur kali lah. Setidaknya nampak loh rohaninya. Yes, nampak Nanti rohani. Ada buku di sini. Nanti Set. kita beli buku rohani, doktrin, yes, Komik. komik. Nah, jadi self reward yang memuliakan nama Tuhan itu bener yang kayak teman-teman ini semua bilang ya. Bisa kita membeli hadiah yang membangun. Hadiah yang membangun tuh bukan hadiah yang cuma buat ngabisin duit ya. Maksudnya dia habisin duit tapi ada apa ya, feedbacknya ke kita itu tuh membangun Yes. diri kita. Ada dampak baliknya ke kita itu tuh yang membangun diri kita ke depannya. Itu kayak buku rohani, terus kita ambil kuliah atau kursus tentang pendalaman Alkitab, juga yang lain-lainnya. Yes. Terus kita juga mesertakan rasa syukur kita di dalam self reward itu. Jadi self reward itu tuh bukan untuk kayak hanya sekedar oh aku udah ini jadi gini, enggak, tapi di situ di dalamnya tuh ada rasa syukur kita kepada Tuhan atas anugerah Tuhan, atas apa yang sudah Tuhan berikan. Kita harus menyadari bahwasanya yang kita peroleh, yang bisa kamu pakai nih, yang bisa pakai baju, bisa pakai parka, bisa makan. Bisa makan. Ini semua ini karena Tuhan. Jadi kita Karena Tuhan. iya, jadi Dan saya bersama dengan Mas Tian ini ganteng Karena Tuhan. Tuhan. Bersyukur. Yes, bersyukur. Bersyukur. Nah, jadi terus juga self reward itu tuh yang memuliakan nama Tuhan itu kita harus melibatkan orang lain. Bener kayak kata si Mas Kogi tadi, Mas Parto. Kata Mas Parto tadi kalau misalnya kita ajak orang lain untuk merayakan atau Yes. menggunakan sebagian uang kita untuk membantu sesama. Kayak katanya Lempar ya. Bagian dari harta kita. Nah, itulah pokoknya. Nah, terus juga self reward yang memuliakan nama Tuhan itu kita bisa menjadikan itu tuh untuk dorongan untuk terus melayani Tuhan. Dimana ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, nih, aku udah berhasil nih ngerjain soal ujian, aku dapat nilai 4,0. Itu kita jadikan motivasi untuk lebih melayani Tuhan lagi lebih dalam. Jadi jangan karena kita udah berhasil kita tinggalin Tuhan. Tapi ketika kita udah berhasil kita lebih dalam lagi untuk melayani Tuhan, lebih berkomitmen lagi untuk melayani gereja, Tuhan. melayani komunitas, Yes, melayani yes. Tuhan. Nah, intinya teman-teman semuanya, self reward itu bukanlah hal yang buruk. Justru itu banyak nyamuk ya kayaknya. Wah, ini tuh yang saya tadi. Ya, itu kapelan kami. Oh, kapan? Karena kami ada sama kembaran. Wah. Mari hidup sama-sama. Ini memberi penghargaan diri, Iya, self reward. Lega. memberikan kelegaan. Yes. Jangan tidak. Ini gara-gara pilek tersumbat jadi pakai ini. Jangan berpikir negatif ya. Yes. Nah, jadi self reward itu bukan hal yang buruk. Justru itu tuh hal yang baik karena itu bisa menjadi alat untuk kita bersyukur dan menghargai diri kita ke depannya lagi. Namun, ada kalau namun. misalnya kita ngomong ujungnya ada tapi, pasti kata-kata awal itu terpecahkan. Yes. Nah, jadi, tapi yang paling penting itu niat di balik self reward itu. Kita niatnya itu buat sombong atau buat memuliakan nama Tuhan? Ay, kalau dari saya sih pastinya niat saya baik dalam untuk self reward ini. Yang benar. Iyalah. Enggak healing terus posting lagi di sini nih. Bukan. Ya, sombong itu. Biar terlihat kaya. Yes. Iya, nanti nge-vlog kan. Halo guys. Halo guys, lagi di Gunung Engkau Himalaya. orang kaya, kau punya segalanya. Asik. Lulusan sarjana. Amin. Nah, itu ya teman-teman. Jadi setiap hadiah-hadiah yang kecil untuk satu permen aja, nilai satu permen aja itu sudah 9 gara-gara kakek nyanyi. Oke, mau apa? Kakak nyanyi 9, saya ikutan ngomong 9. 9 nyawa. Nah, jadi hadiah satu permen kecil aja itu tuh bisa menjadi hadiah apresiasi untuk diri kita gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke akal. Apa kata Alkitab? Akal. Akal. Enggak juga singkatannya. Apa kata? Apa ya kata Alkitab tentang self reward? Jadi, yang pertama itu ada di dalam kalian bawa Alkitab kita ya. Saya orang anak-anak teologi jadi
Firman Tuhan sudah itu hafal Alkitab ya? bukan hafal, tapi sudah menjadi dalam darah daging dalam kehidupan saya. Begitu. Bagaimanapun caranya harus bawa Alkitab kemana-mana kamu. Makan mas. Minyak sudah bengkak mas. Lomak nian. Injek nian. Salam. Oke. Jadi, Oh, kita pakai kamus ini ya. oke, ini kita Bible. Karena kita orang-orang Percaya. percaya, jadi kita harus back to the Bible. Bible. Oke, Kita akan melihat terang dunia. Saya di mana? Wah, silau dulu, silau. ini yang saya bilang itu. Silau guys. Terang banget. Firman Allah. Oh my god. Oke, jadi sekarang Togi buka. Buka dong dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Perjanjian lama. Hah? Serius? Iya. Baru dong. Baru. 1 Tesalonika. 1 Tesalonika itu perjanjian baru. Oh, saya bilang tadi sudah Yang menjadi warnanya dalam merah. daging rupanya satu berapa? 1 Tesalonika. 1 Tesalonika. Belakang. Kak ini udah Kak Wahyu sih ah. Mana sih? Ini udah salah Alkitabnya nih guys. Mumpung dia cari Alkitab guys, makan dulu. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oke, saya baca ya teman-teman. Beginilah firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu dia mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, dari ayat ini aja kita udah langsung bisa tahu kan kalau Tuhan aja nyuruh kita untuk mengucap syukur. Nah, mengucap syukur itu adalah wujud dari kita Rasa syukur kita. memberikan apresiasi terhadap diri kita. Kita bersyukur kita boleh melewati ini itu. Nah, jadi self reward itu bisa menjadi wujud ucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Kau punya duit, kau punya kepintaran, kau punya apapun itu, kekuatan, kau punya kemampuan yang apapun itu, kau bisa ngatur sound system, kau bisa yang lainnya. Itu karena Tuhan. Bersyukur. Ya, jadi bersyukur. Nah, ketika kita berhasil, kita bisa melakukan itu, kita itu bersyukur atas anugerahnya Tuhan. Dan self reward itu bisa menjadi cara untuk mengekspresikan rasa terima kasih yang dalam itu kepada Tuhan. Nah, jadi itu ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kalau Togi sendiri, dapatnya apa dari ayat ini? Kalau dari saya sih ya nggak ada bedanya sih. Intinya pasti bersyukur. Intinya bersyukur. Mengucap syukur Boleh boleh. melewati itu Yes. Ya itu semua karena Tuhan. Pokoknya intinya mengucap syukurlah buat segala hal yang Tuhan masih kita boleh berikan lewati. saya kekuatan. Bersyukur bisa bersama. Adek, Bersyukur juga dong. bersyukur gak? Nggak bersyukur? Bersyukur gak? Bersyukur. Bersyukurlah boleh Tuhan kasih. Bersyukur Sabar bisa. ya, Dek, ya. Masih tingkat 2 ya, Dek, ya. Belum boleh. Pak dosen liatin. Sensor. Ah, Nah, oke, yang kedua itu Alkitab itu bentar. Tentang self reward. Self reward itu tuh bisa dilihat dari konsep kasih. Konsep kasih Teman-teman pasti tahu kan ayat yang mengatakan kasihilah sesama manusia. seperti dirimu sendiri. Nah, jadi Apa? self reward itu apresiasi diri itu tuh bisa Untuk pegangan. Oh, ya. itu konsep kasih diri sendiri untuk mengasihi sesama. Jadi kalau kita mau mengasihi sesama, terlebih dahulu kita mengasihi Diri kita diri sendiri. kita sendiri. Karena ada juga tuh lagu Love Apa tuh? Yourself First. Kalau kata Justin Bieber, Artinya tuh cintailah dirimu sendiri terlebih dahulu. love yourself. Iya. Yes. Jadi di sini dari konsep itu merupakan suatu prinsip. Prinsip itu suatu hal yang harus dipegang ya. Jadi prinsip ini menyeimbangkan tindakan kita, di mana kita tuh nggak boleh misalnya prinsip. melakukan Punya prinsip. Udah boleh punya prinsip. Punya prinsip. Nggak boleh punya prinsip. Amda tadi. Ya itu prinsip tadi mendasari segala sesuatu yang kita lakukan ini. Ketawa sih kok gak jelas Dian. Kayaknya kan terus. Oke.
Oke, jangan debat dulu, jangan debat ya. Oke, jadi di sini itu kita itu boleh kita mengabaikan kebutuhan orang lain karena self reward kita. Oke, Tian mau beli sepatu, Yes. tapi Tian lihat orang ada yang jatuh kakinya patah di depan Tian. Tian mengabaikan kebutuhan orang itu. Tian mengabaikan Allah. apa yang orang lain itu butuhkan, tapi kamu mentingin dirimu sendiri. Tinggallah sepatu. Jadi keberhasilan kita itu, keberhasilan yang Tian dapatkan itu seharusnya bisa membawa manfaat juga kepada orang lain. Kayak yang Togi bilang tadi, dia punya duit, dia kasih ke orang lain berbagi berkat. Nah, jadi konsep kasih itu adalah bagian dari self reward ya, dari bagian dari apresiasi diri. Karena ketika kita bisa apresiasi diri, kalau orang apresiasi dirinya, dia mengasihi dirinya. Kalau orang yang mengasihi dirinya, dia nggak haus validasi dari orang lain. Validasi. Ya, jadi kan banyak tuh anak sekarang kan haus validasi kan, ngelakuin ini itu untuk diakui oleh teman-temannya. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Apalagi dalam kuliah ya, dalam kelas ya Tian ya. Yes, Banyak yes. kali untuk mau apa ya Tian ya, untuk biar dia aku, Pinter kali. pintar kali dia tuh. So aktif itu ya? Aktif padahal apa? Memang aktif. Bukan, kok nggak bisa. Nggak boleh gitu. So aktif padahal kosong kan. Kalau nyaring bunyinya. Yes. Jadi deh. Asal Oke, bunyi. yang kedua, ada yang ketiga ya. Kok jadi ngejudge orang kita nih ya? Boleh tuh, nggak boleh. Padahal bukan niatnya tadi bukan kayak gitu ah. Oke. Sekarang tadi Togi udah buka kan tadi? Tian, buka Tian. Dari perjanjian lama. Apalagi ini di kelas mana pernah bisa buka Alkitab ini? 1 Korintus Korintus di mana ya? 9 ayat 24 sampai 27. 9 ayat 24 sampai 27. Baca. Baik, begini firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, oke Tian, Togi. Jadi dari ayat ini di dalam ayat ini ya, dalam Korintus 9 ayat 24 sampai 27, di sini Paulus itu menggunakan analogi tentang perlombaan atletik yang dimana itu tuh pada saat itu di Korintus tuh sangat populer perlombaan atletik itu. Nah, jadi dimana para atletik, tahu kan kalau perlombaan atletik tuh atletnya tuh pada berjuang kan, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hadiah, untuk menang. Tapi kita tahu hadiah itu tuh hadiah yang fana. Sementara. Yes. Nah, seperti kayak karangan bunga. Kan kalau orang menang palingan dikalungin bunga. Medali. Itu sementara kan. Dia bakalan layu. Nah, jadi ayat ini mengajarkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita ini sedang di dalam perlombaan. Kita, orang percaya ini sedang dalam perlombaan hidup. Tapi perlombaan kita itu tuh bukan untuk mendapatkan hadiah yang fana. Kayak misalnya untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan validasi atau pengakuan dari orang lain, atau untuk mendapatkan kepuasan diri sendiri. Itu bukan suatu hal yang perlombaan yang kita akan capai gitu loh. Tapi yang harus kita capai itu adalah mahkota yang abadi. Mahkota kekal. Itu dari siapa? Dari Tuhan. Dari siapa lagi yang kekal? Kalau bukan dari Tuhan. Karena di dunia ini nggak ada yang kekal selain Tuhan. Nah, jadi ini adalah di dalam sini, ini adalah mahkota kekal itu tadi, itu adalah hadiah rohani yang itu nggak bakal pernah hilang, bro. Mau sampai kapanpun itu nggak bakal pernah hilang. Ya kekal itu apa? Abadi selamanya. Nah, jadi ayat ini mendorong kita untuk melatih kita
mendorong dan melatih kita dan untuk kita menguasai diri kita. Kayak yang di ayat-ayat berikutnya itu bisa dibaca-baca ya, di 1 Korintus 9 ayat 25-27 itu bisa dibaca. Kalau agar kita tuh kita menguasai diri kita, itu tuh agar kita memenangkan perlombaan. Nah, dalam konteks self reward, ini berarti hadiah yang kita berikan kepada diri kita sendiri itu harus mendukung. Jadi hadiah yang kita berikan tuh untuk mensupport kita, untuk men-charge energi kita, untuk mendukung kita, bukan untuk menghalangi atau menghambat tujuan akhir kita untuk memuliakan nama Tuhan itu tadi. Nah, jadi self reward itu bukan untuk membatasi, menghalangi itu. Nah, jadi self reward itu tuh ada self reward yang benar. Tadi kan udah tuh yang salah. Jadi kesimpulannya, kalau dari yang kita bahas itu tadi, menurut Tian deh, Yes. self reward yang benar tuh gimana sih? Self reward yang benar tuh ya motivasinya benar. Iya, motivasinya benar. Yes. Oke, Self reward itu yang benar. yang benar, bukan pengertian self reward. Ya, self reward yang benar. Ya, tak ngerti. Aku mau bilang itu dulu. Self reward itu yang benar. Self reward yang benar itu dari pembahasan kita yang di tengah tadi. Adanya niat baik dari situ. Adanya niat baik dari self reward itu. Kalau udah pasti ada niat baik, Pasti tidak ada namanya yang untuk kenegatifan gitu. Oke, kalau self reward yang benar itu kayak gitu yang seperti dijelaskan oleh Tian dan Togi tadi. Nah, self reward yang didorong ego itu ada juga yang salah tadi ya. Kalau self reward yang didorong oleh ego itu dia dapat menjadi beban atau dapat menjadi membuat kita berhenti di dalam perlombaan. Yang kayak kita bilang tadi tuh, yang kayak membuat kita stagnan di situ-situ terus, nggak move, nggak jalan. Nah, jadi intinya dari ayat itu tadi itu mengingatkan kita untuk menjalankan hidup itu tuh untuk mendapatkan mahkota kekal yang abadi itu tadi. Nah, oke, jadi Mas Krunya udah ngomel-ngomel di belakang itu ya guys. Iya kan? Padahal untuk memperkaya viewers juga ya. Oke. Nah, jadi setelah kita membahas panjang lebar semua ini, udah jauh banget pembahasan kita ya. Kata Mas tadi udah 1 jam katanya. Ternyata sudah 1 jam guys, tidak terasa. Tadi janjinya berapa ya? Tadi janjinya 30 menit. Karena kita mau terbang lagi kan? 30 menit. Bukan. Oke. Karena kita terbang lagi kan ke Jakarta. Ke Jakarta. Wes. Wah, semangat ya. Terbang. Edit ya. Terbang. Terbang ke Jakarta yang ada Monasnya. Pegang Monas ya. Pegang Monas ya. Berdiri, Pegang pegang Monas. Monas. Pegang Monas. Wah. Oke. Edit gua lagi megang Monas nih. Kapan lagi editor? Jadi setelah kita membahas panjang lebar ini semua, jadi inilah kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Jadi self reward itu nggak salah kok untuk kita mengapresiasi diri, untuk kita memberikan suatu apresiasi, penghargaan terhadap diri kita itu nggak salah. Bahkan itu menjadi suatu hal yang sangat ampuh untuk kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita dan merawat diri kita. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang harus ditanyakan pada diri kita sendiri. Apakah self reward ini diri sendiri ya, dipikir-pikir sambil pikir. Pikir guys, pikir. Apakah self reward ini untuk yang di rumah juga membuat kita lebih dekat dengan Tuhan atau itu justru menjauhkan kita daripada Tuhan? Nah, pikir ya. Oke. Jadi, udah? Sampai terbang. Pikir. Terlalu berat materi. Terus pikiran. Oke, jadi ketika kita merencanakan sebuah self reward berikutnya, setelah kita pikir-pikir itu tadi ya, setelah kita membahas semua materi ini, jadi ke depannya kalau kalian mau memberikan apresiasi, memberikan reward kepada diri kalian sendiri, kamu mau jalan-jalan ke Bukit Sion, atau kamu mau beli Air Jordan baru. Nah, marilah kita pastikan dulu itu adalah tindakan yang membawa kita lebih dekat pada Tuhan dan mewujudkan ucapan syukur Rasa kita syukur kepada kita Tuhan. Atau kebalikannya. Apa tuh? Ya, yang kebalikan dari itu tadi. Niat buruk itu. Iya. Nah, oke. Segini saja hari ini, guys. Kata-kata hari ini ada? Tengok dulu.
Saya udah di situ. Oke. Kata-kata deh. Aku dulu atau kalian dulu? Kata-kata dulu, kata-kata Kata-kata dulu. hari ini. Oh, dari Portogi dulu. Tengok dulu, aku nggak tahu apa yang mau Itu bilang. tadi self reward. Bukan. Oh, aku dulu aja. Oke, jadi kata-kata hari ini guys. Berikan apresiasi kepada diri biar nggak haus validasi. Asik. Boy. Oke, Togi ada kata-kata hari ini. Jadi kata-kata Togi itu tuh udah dicatat ya guys, karena dia orangnya pelupa, materinya berat katanya. Oke, Kata-kata hari ini untuk tema hari ini ada. Kalau bukan dari kita sendiri yang ngasih reward, lalu siapa lagi yang ngasih? Ketawa lah. Nggak ada apa. Gila aku yang ngomong kayak gini. ayo Tian. Oke, dari aku self reward itu cukup sederhana dan penuh makna. Woi, sederhana dan penuh makna. Oke guys, itu kata-kata dari kami hari ini. Jadi semuanya, sebelum kita menutupnya, pastikan kita berdoa dulu ya. Ayo sweet kalian lagi, berdoa. Berdoa harus Masa doa bersuit sih, ayolah siapa doa? Mas Togi aja kau aja Ten. Mas Togi saja. Dari tadi aku terus buat jadi Oke, apa? kita berdoa ya. Mari teman-teman kita berdoa. Ayo berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana pada sore hari ini kami boleh selesai berbincang-bincang dengan saudara Partogi beserta Kak Nanda, di mana membahas tentang self reward. Ada self reward yang baik, bahkan juga ada self reward yang buruk, biar kami dapat memberikan penghargaan bagi diri kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai berbincang-bincang. Kiranya perbincangan kami ini dapat memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke guys, sampai jumpa di Boom episode berikutnya. Dan jangan lupa saksikan Boom di hari Minggu setiap jam 8 malam. Bye-bye. Wah, ada apa?